Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Studi Agama kelas B, ingin sedikit menjelaskan mengenai pengantar dari mata kuliah agama dan gender. Mengapa sih agama dan gender ini disandingkan? Karena agama ini sangat berperan penting terhadap berlangsungnya kesetaraan gender di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Kenapa? Karena yang kita tahu saat ini bahwa banyak sekali yang beranggapan laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan wanita. Laki-laki itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan wanita. Gerakan laki-laki di sini tidak dibatasi, sedangkan wanita dibatasi. Sehingga muncullah gerakan yang dinamakan gerakan feminisme, di mana tujuan gerakan ini adalah untuk memperoleh keadilan bagi wanita dan tidak sehingga wanita ini tidak direndahkan lagi di hadapan laki-laki. Nah, di dalam agama sendiri pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya, bahwa sesama manusia itu adalah sama dan dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Karena di hadapan Tuhan yang paling utama adalah ketakwaannya, bukan dilihat dari gender, bukan dilihat dari profesi, bukan dilihat dari pekerjaan dan lain-lain, tapi dilihat dari ketakwaan, peribadahannya terhadap Tuhan. Masalah kesetaraan gender dalam beberapa waktu belakangan ini, termasuk di Indonesia, telah mencuat ke permukaan. Berbagai struktur dan kultur yang mengabaikan perempuan digugat dan upaya pemahaman dan pelaksanaannya dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender itu sendiri dikarenakan bermacam-macamnya penafsiran tentang gender itu sendiri. Seringkali gender disamakan dengan seks, dan pembagian jenis kelamin laki-laki dan perempuan serta peran dan tanggung jawabnya masing-masing telah dibuat sedemikian rupa dan berlaku dari tahun ke tahun bahkan dari abad ke abad, sehingga lama-kelamaan masyarakat tidak lagi mengenal mana yang gender dan mana yang seks. Bahkan peran gender oleh masyarakat kemudian diyakini seolah-olah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Kesetaraan gender telah digunakan di seluruh dunia, tetapi apa maksud dari gender itu sendiri? Secara terminologis, gender oleh Hillary and Oates didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Dan sedangkan menurut H.T. Wilson, mengarahkan gender sebagai suatu dasar untuk membentuk perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif sebagai akibat dari mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Maka secara sederhananya, gender ini dapat dimaknai sebagai suatu sifat dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui kondisi sosial budaya, karena gender dibentuk dari masyarakat dan bukan menjadi suatu kodrat. Berbicara mengenai ideologi gender, yang mana hal ini diwarnai dengan pandangan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Hal ini pun disinggung dalam konteks keagamaan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di sana ada kalimat penegas, yaitu sungguh di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Sehingga gitu terlihat gitu kedudukan tertinggi itu bukan terlihat dari laki-laki ataupun perempuan. Ayat tersebut menggambarkan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam segi ibadah maupun aktivitas sosial. Dengan demikian,
disebut dengan kesetaraan gender, di mana agama adalah dasar yang menjadi akar dari seluruh ideologi maupun hukum yang berlaku. Agama dianggap sebagai norma tertinggi di dalam kehidupan bermasyarakat dan mengatur segala bidang kehidupan. Pada hakikatnya, agama yang ada di muka bumi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan umatnya untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih.